Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Salam dalam kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Sekalipun mungkin perjumpaan kita hanya lewat ibadah online, tapi saya percaya hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan juga memenuhi rumah Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, karena oleh kasih dan anugerah-Mu, kami masih ada sampai hari ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau berfirman bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman itu boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, hikmat marifat tercurah dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar malam hari ini, itu akan menguatkan iman percaya kami di hadapan Engkau, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja, keadaan sehat, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Dia Bapa yang baik, bukti dari kebaikannya kita masih ada sampai hari ini. Mari kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini, yang saya beri judul, Jangan Khawatir, Jangan Takut. Ayat pembacaan kita terambil dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan kita. Apa pengertian daripada khawatir itu sendiri? Khawatir adalah segala sesuatu yang mungkin kita pikirkan tapi belum tentu terjadi. Khawatir itu bisa melanda siapa saja. Baik tua, muda bisa mengalami yang namanya khawatir dalam hidup ini. Khawatir itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi khawatir yang berlebihan itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena apa? Karena kalau kita khawatir secara berlebihan, sama saja kita meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Khawatir apa yang melanda Bapak Ibu hari-hari ini? Kalau kita lihat dan kita mendengar hari-hari ini banyak orang yang khawatir dengan keadaan saat ini. Dengan adanya virus corona yang tidak hanya melanda bangsa kita, tapi seluruh dunia. Banyak orang menjadi korban karena virus ini dan tidak sedikit yang meninggal. Akibatnya, orang semakin ketakutan, semakin khawatir kalau mau beraktivitas di luar rumah karena virus ini tidak kelihatan. Sudah hampir setahun
kita dilanda virus ini. Semuanya bisa berubah dalam sekejap. Kita sekarang kalau mau keluar harus pakai masker, harus sering-sering cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Tempat-tempat keramaian seperti mall, tempat wisata yang dulunya ramai dikunjungi, orang sekarang berubah menjadi sepi. Bahkan banyak tempat-tempat usaha yang tutup akibat virus ini. Anak-anak kita pun yang tadinya bisa bersekolah dengan leluasa, dengan bebas, sekarang harus bersekolah secara online. Tidak hanya itu, kita pun yang bekerja di luar rumah, sekarang dibatasi, sekarang lebih banyak harus bekerja di rumah. Ibadah kita pun, yang kita lihat sekarang kebanyakan ibadah online. Untuk ibadah secara tatap muka, itu sekarang dibatasi. Jadi semua serba dibatasi. Tapi mengucap syukur, kita bersyukur karena kalau akhir tahun kemarin Bapak Presiden kita berkata bahwa sudah menemukan vaksin untuk mengatasi virus ini. Dan kita boleh melihat di awal tahun ini tanggal 13 kemarin orang yang pertama yang mendapatkan vaksin ini adalah Bapak Presiden kita sendiri. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita harus divaksin. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalaupun mungkin memang kita harus divaksin untuk bisa mengatasi virus ini, mari kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Apa kata firman Tuhan tentang khawatir? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan memberikan kita contoh. Ada 2 contoh yang Tuhan berikan dalam Dia menjelaskan tentang kekhawatiran. Yang pertama itu Tuhan memakai burung-burung di udara. Tuhan berkata, perhatikan, lihat burung-burung yang ada di udara sana, yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya. Tapi Tuhan bisa memelihara. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi apa yang kita khawatirkan saat ini? Kita adalah makhluk yang lebih mulia daripada burung-burung itu. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau makhluk yang lain diciptakan dengan Tuhan berkata, Tuhan berfirman, kalau kita diciptakan Tuhan itu dengan hembusan nafas Tuhan sendiri. Jadi betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan gambaran, Tuhan memberi contoh bunga bakung di ladang. Tuhan berkata itu tidak bekerja, tidak memintal. Tapi Tuhan bisa membuat lebih indah daripada pakaian yang dipakai oleh Salomo. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama mau belajar. Kalau kekhawatiran itu melanda kita saat ini, mari kita mau belajar berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan yang kita lihat. Tapi ada 2 ketakutan terbesar yang saya catat saat ini. Yang pertama adalah manusia itu ternyata takut mati. Saat ini manusia dilanda ketakutan yang begitu besar. Jadi bukan lagi virus yang membuat manusia itu sampai mati. Kemungkinan terbesar adalah ketakutannya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, karena mereka akan beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi jangan takut dengan yang namanya kematian, karena kematian itu bisa dialami semua orang. Tinggal tunggu giliran kita masing-masing. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mari kita mau hidup dalam kekudusan, kejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun saatnya kita mati, kita mati di dalam Tuhan dan kita boleh berjumpa dengan Kristus. Bukankah Rasul Paulus juga berkata bahwa hidup itu adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus bisa berkata seperti ini karena dia percaya, dia mengenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan yang disembah oleh Rasul Paulus adalah Tuhan yang sama yang kita sembah malam hari ini. Percayalah,
serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan kematian. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Mari belajar. Kita sama-sama belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Takut yang kedua yang saya catat adalah takut manusia itu ternyata takut kalau tidak mempunyai uang. Atau takut miskin. Dalam hidup ini semua orang itu membutuhkan yang namanya uang. Karena apa? Karena uang kita bisa pakai untuk bisa membeli segala sesuatu yang kita perlukan. Uang itu hanyalah alat untuk kita membelanjakan apa yang kita perlukan. Uang bukanlah segala-galanya. Kita memang perlu uang dalam hidup ini, tapi jangan jadikan uang itu tuan atas hidup kita. Tapi mari kita jadikan Tuhan yang nomor satu, yang terutama dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita, percayalah apapun yang kita butuhkan. Di sini dikatakan firman Tuhan, apa yang kita butuhkan saat ini, makanan, minuman, pakaian, itu Tuhan bisa berikan semuanya. Itu hal kecil buat Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita banyak-banyak berserah kepada Tuhan. Khususnya saat-saat seperti ini, banyak-banyak kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukankah banyak orang yang menyiksa dirinya karena memburu uang? Kita lihat sekarang, orang bisa saling membunuh karena uang. Hubungan antar saudara bisa retak karena uang. Orang tua dan anak bisa saling membunuh karena uang. Jadi kejahatan bisa terjadi karena orang menginginkan yang namanya uang. Makanya Tuhan ingatkan, jangan sampai kita mencintai uang. Karena uang itu adalah sumber kejahatan. Jadi mari Bapak Ibu, kalaupun kita memiliki uang yang lebih, biarlah uang itu kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin uang itu kita pakai untuk bisa melayani Tuhan. Pergunakan apa yang ada padamu, harta yang Tuhan percayakan yang ada padamu, biarlah kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata kalau kita khawatir secara berlebihan itu juga membahayakan kesehatan kita. Apa kata firman Tuhan tentang kekhawatiran yang berlebihan yang bisa membahayakan kesehatan kita? Kita akan buka di Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua malam hari ini. Ternyata kekhawatiran itu sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Kalau orang yang terlalu khawatir akan mengalami susah tidur, stres. Akibatnya apa? Akibatnya akan muncul berbagai penyakit dalam diri orang tersebut. Ketika kita khawatir, yang diserang iblis adalah hati kita. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalaupun saat ini kekhawatiran itu muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita, mari belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Lawan segala kekhawatiran itu dengan firman. Percayalah, ketika kita belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari, kita akan hidup dalam kemenangan. Sekalipun mungkin masalah itu ada, sekalipun persoalan itu melanda hidup kita, tetapi kalau firman Tuhan itu kita jadikan landasan dalam hidup kita, kita jadikan pondasi hidup kita, percayalah kita akan kuat menghadapi semua tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Manusia tidak pernah lepas dari pergumulan hidup. Pergumulan apa yang Bapak Ibu alami? Mari datang pada Tuhan, bawa setiap pergumulan kita itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak
untuk mengatasi segala sesuatu, segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran itu? Yang pertama saya catat di sini, mari kita buka di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi yang harus kita lakukan supaya untuk bisa mengatasi kekhawatiran yang timbul dalam hati dan pikiran kita, yang pertama adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa orang benar itu tidak akan mengalami yang namanya masalah dalam hidupnya. Artinya orang benar pun bisa mengalami masalah persoalan dalam hidupnya. Tanpa kita undang, tanpa kita duga, masalah itu bisa datang kapanpun juga. Mari kita belajar sama-sama dari kisah seorang Ayub. Ayub, bukankah dia juga orang yang benar? Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Kita lihat masalah yang pertama dalam kehidupan Ayub. Hartanya habis. Terus anak-anaknya tidak hanya sampai di situ. Dalam kehidupan Ayub sendiri, Ayub ditimpa penyakit yang begitu membuat Ayub tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi percayalah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran yang muncul dalam hati dan pikiran kita? Kita lihat di ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Jadi mari untuk bisa mengatasi kekhawatiran, ketakutan yang seringkali muncul dalam hati dan pikiran kita, yang bisa kita lakukan adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan itu setiap hari. Perkatakan firman Tuhan ketika kekhawatiran itu melanda hati dan pikiran kita. Ucapkan supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi hidup ini. Kita butuh firman Tuhan, Bapak Ibu. Hidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan lewat doa kita. Karena doa itu adalah komunikasi kita di hadapan Tuhan. Kita sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa. Cari Tuhan selama masih ada kesempatan. Cari Tuhan selama masih ada waktu. Pergunakan hari-harimu dengan hidup dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau mungkin dulu hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai menjauh, saat-saat seperti ini kita lebih banyak mungkin di rumah. Mari kita bangun kembali hubungan itu dengan Tuhan. Hubungan intim itu dengan Tuhan. Kita lebih banyak mendekatkan diri kita lewat doa. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan puji-pujian, naikkan penyembahanmu, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam. Karena ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, percayalah Tuhan pun akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan. Belajar berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran dalam hidup ini ada dua hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, percaya dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, hidupi firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan.
bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan kita, lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita akan kuat. Karena kehidupan manusia ini tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kita hidup, tidak ada yang tahu. Hidup manusia itu, kata firman Tuhan, seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang harus kita khawatirkan. Jadi mari sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini mungkin singkat, tidak saya panjang lebarkan, tetapi mari lewat kebenaran firman ini kita sama-sama belajar. Hidupi firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, bahkan kami masih diizinkan untuk kami bersekutu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan, itu akan membuat kami kuat, menghadapi hidup ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Engkau. Ketika kami berserah, ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, maka Tuhan turun tangan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Gereja-Mu GAB Miracle Center, untuk seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, seluruh sidang jemaat-Mu dalam mereka beraktivitas setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau tetap menguatkan iman percaya mereka, Engkau tetap tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, perlindungan-Mu turun dalam kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu maupun umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa sembahyang kami Bapa, yang kami peralasan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.